Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Esther Rumapea melalui channel Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu dengan jemaat Tuhan ya. Saudaraku yang terkasih, hidup yang kita jalani ini adalah anugerah. Amin ya. Jika kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah, berarti kita harus bersyukur. Mengapa? Ya, kita belajar dulu deh tentang kata anugerah. Kalau kata anugerah itu saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ini artinya pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar kepada pihak bawah, orang kecil. Jadi dapat diartikan seperti ini. Jadi anugerah itu berarti adalah pemberian atau ganjaran dari pihak Tuhan Sang Penguasa, Sang Pemilik yang harus kita terima dengan rasa syukur. Ya, sebab sebagai orang yang beriman ya kepada Yesus Kristus, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Bahkan Dialah Sang yang baik itu, ya. Kalau kita percaya itu, Dialah sumber kebaikan, tentulah Sang sumber kebaikan itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik, akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita semua, merancangkan hal-hal yang baik pula untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga bagian kita adalah apa? Belajar menerima serta menjalani apapun yang hadir di dalam hidup ini, gitu loh. Sehingga ya kita harus percaya bahwa semua yang ada di dalam diri kita, semua yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus memiliki cara pandang yang benar bahwa di balik semua peristiwa, di balik semua yang kita alami, ada Tuhan yang menyertai. Ada suatu rancangan yang baik, yang berguna dan besar untuk masa depan kita. Apa itu? Nah, silahkan masing-masing menjalani semua pergumulan persoalan yang ada di dalam dirinya supaya apa? Supaya Anda dapat melihat kebaikan di balik semua masalah yang datang kepada Anda. Nah, ayat Alkitab berkata begini. Dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bersama saya sudah hadir seorang wanita, seorang ibu yang mengalami hal yang boleh dikatakan itu ada pahit getir, ya asam manis, asin, ya bahagia, sukacita, nano-nano lah ya. Nah, katanya kalau kisahnya ini dijadikan satu sinetron gitu ya, bisa sangat panjang. Berepisode-episode ya. Gitu kali ya. Baiklah. Kita akan mendengarkan kesaksiannya. Kita akan mendengarkan tamu saya yang pasti luar biasa malam hari ini. Selamat malam Ibu Desi. Malam Bu. Silahkan perkenalkan diri. Shalom pemirsa Kirbat Baru dimanapun berada. Perkenalkan saya Desi. Iya, Ibu Desi Siregar. Dari marganya tentu sudah tahu bahwa Ibu Desi adalah dari darah Batak. Tapi Ibu Desi kayaknya campuran ya. Ibu bukan orang Batak ya? Iya, mix. Mix ya. Manado. Oh, iya, sudah Manado. ketebak. Iya, campuran Manado. Pintar masak ya Ibu Desi? Puji Tuhan. Pintar masak karena Manado atau? Pintar masak karena keadaan. Karena keadaan. Berarti bukan karena karena Mama Manado ya. Bukan.
tapi karena keadaan yang memaksa. Jadi Jadi bisa. kadang-kadang seperti itu, keadaan yang sulit itu bisa memaksa untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi di awal. Apapun yang datang dalam hidup kita, kita harus punya cara pandang yang benar. Bahwa semua untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Apalagi kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, Ibu Desi, Iya, Bu. sudah siap ya? Boleh tarik nafas? Siap. Karena ini Ibu Desi sedang ada di kursi panas. Biasanya kalau ada di kursi panas banyak orang yang grogi. Bukan nggak bisa lalui nggak, tapi banyak grogi gitu ya. Nah, aslinya Ibu Kristen dari memang orang tua? Dari mami, iya semua Kristen. Kalau Iya. dari papa itu karena Tapanuli Selatan kan Angkola, jadi opung-opung aja semua nama-nama Muslim. Oh gitu. Opung saya namanya Ibrahim, opung laki, opung boru namanya Siti Amanur. Oh. Kan karena dari Angkola kan Iya, memang masih ya masih lebih iya, banyak yang Muslim iya. ya. Jadi keluarga-keluarga. Tapi kalau Dari garis papa, opung itu puji Tuhan udah percaya Kristen ya. Yesus, iya. Jadi udah memang sejak lahir Kristen Sejak ya. lahir Kristen. Nah, lahir besar di Jakarta. Iya, di Jakarta. Jadi bukan lagi di Tidak. Sumatera ya. Jakarta. Ibu Desi menikah pada usia yang terlalu dini kah atau? Boleh dibilang begitu, Bu. Begitu ya. Iya, boleh dibilang saya menikah masih waktu itu SMA ya. Masih SMA. Iya. Pas Jadi baru mau lulus lah. Jadi nggak belum sampai 20 usianya. Belum ya. Oke. Jadi masih menikah setelah muda. SMA ya. Dan punya anak berapa? Puji Tuhan, Tuhan kasih 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki jagoan. Jagoan, puji Tuhan. Iya, makanya Ibu Desi tetap yang paling cantik di rumah. Dan itu ada ceritanya, Bu. Sebetulnya tahun 80-an, 80 lah, 1980 itu dokter semua udah vonis bahwa saya tidak bisa punya anak. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini suatu apa ya? Tuhan tuh sangat baik banget sama saya, sangat sayang gitu loh. Jadi waktu bisa punya anak ternyata ya kita nggak bisa mengandalkan manusia ya. Manusia boleh omong apa aja. Kalau Tuhan berkehendak jadi ya, maksudnya kehendakku yang jadi bukan kehendakmu gitu. Padahal itu udah semua dokter bilang kalau dengan kasus saya ini pasti saya tidak bisa punya anak. Oh, kenapa sampai dokter vonis begitu? Ada sakitnya waktu itu. Saya sampai harus masuk meja operasi dalam kondisi yang sudah ya pokoknya dokter bilang ini 50-50 Bu. Kalau nggak diangkat mati, diangkat masih ada kemungkinan hidup. Gitu. Oh gitu. Waktu itu saya masih SD, baru mau lulus SD lah, kelas 6 SD. Itulah. Gitu. Jadi sebetulnya saya terlahir dari keluarga, saya bertiga ya, abang saya laki, saya setengah, adik saya laki. Dan maksudnya ya boleh dibilang saya anak kesayangan lah ya, karena laki perempuan satu-satunya ya kan gitu. Apalagi dengan kondisi sakit waktunya ya tidak sehat lah ya waktu itu. Jadi tiap hari itu waktu kecil-kecilnya selalu harus ke rumah sakit gitu. Gitu. Jadi ada ceritanya juga. Jadi makanya tuh saya sangat sangat percaya banget kalau Tuhan Yesus itu ada gitu. Dan mujizat pertama saya udah alamin dengan dikasih keturunan ya. Iya. Puji Tuhan gitu. Di usia yang muda masih sangat belia menikah. Itu menikah karena memang dasar cinta atau dijodohkan keluarga, kan zaman dulu suka begitu kan? Ya cinta anak muda lah, pasti harus Cinta cinta anak loh Bu muda ya. kan harus saling cinta dong. Kadang-kadang ada orang kan yang nggak cinta tapi dijodohin gitu enggak ya. Itu memang ya pandangan pertama lah Ci. Mantap. Dan kedua belah pihak setuju. Kalau orang tua saya ya sangat setuju lah, calon mertua saya juga. Cuman waktu itu mertua perempuan agak gimana ya, mungkin karena dia pikir waduh gue kan kepengen sama
paribannya, mama boru tulangnya gitu. Oh, Jadi gitu. agak pertama-tama agak jadi saya kayak batu sandungan juga gitu, karena kok dia sih yang diambil, boru lain kan ada boru tulangnya gitu. Iya, Pertama-tama oh. itu yang agak sedikit ini, cuman karena ya Tuhan baik lah ya. Iya, gagal berburu tulang lah gitu Iya ya. gitu, pertama-tama agak sulit juga sih gitu. Tapi lama-lama ya puji Tuhan, Tuhan bekerja lah, nggak mungkin lah ya kan gitu. Nah, ini kan saya dengar kisahnya dari menikah, dikaruniakan 3 anak laki-laki dengan mujizat. Lalu kenapa disetujui pernikahan juga atas dasar cinta, disetujui, tetapi akhirnya berpisah. Pada usia berapa anak-anak? Yang paling kecil waktu itu usia masih 3 tahun. Masih 3 Papanya tahun? pergi. Oh. Jadi sebetulnya belum berpisah juga sih Bu. Jadi kita nggak tahu ya prosesnya ya. Dia hanya bilang saya berangkat kerja, udah itu terakhir kita ketemu. Gitu aja. Hanya berangkat kerja? Nah, jadi baju, ijazah, semua itu masih lengkap di dalam di rumah. Karena dia hanya bilang dia berangkat kerja. Ya. Dan nggak pulang-pulang. Puji Tuhan tidak pulang-pulang. Itu ada kasusnya juga Bu, kenapa dia pamit gitu loh, ya kan. Jadi nggak ujuk-ujuk terus dia pergi gitu loh. Memang udah ada kecium roman-roman yang nggak bagus lah gitu loh Bu, ya kan gitu, bahwa udah saya dengar kalau dia tuh punya will ya gitu loh, wanita lain gitu kan, dan maka saya bilang semua yang terjadi dalam hidup saya kok Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Padahal saya waktu dulu belum segini berimannya lah ya, maksudnya belum segini mengenal kebenaran lah, ibaratnya baca Alkitab juga masih ini. Tapi kalau ke gereja memang karena mama saya kan pengurus ya pendik ya, lebih menggali lagi ayat per ayat apa buat diaktualin di kehidupan tuh benar-benar nggak ada. Iya. Setelah suami pergi, tidak ada kabar-kabarinya? Atau ada setelah pergi ada berita lagi? Apa pernah suami datang lagi untuk menyatakan sikap atau bagaimana? Jadi gini Bu, gitu. Jadi ini semua ada ceritanya Bu, gitu. Jadi waktu itu anak saya 2 laki. Yang pertama laki, yang kedua laki. Terus udah kecium nih, kayaknya dia kok ada mulai gelagatnya aneh gitu kan. Terus akhirnya mami sih sama saudara dari mami, kakaknya, terus bilang gini, kamu bikin deh 1 lagi. Tadinya udah cukup 2 Bu, ya kan. Terus kamu bikin deh 1 lagi, siapa tahu dia mau perempuan gitu loh Bu, ya kan. Mungkin dia mau perempuan kali, jadi dia nakal di luar, karena orang-orang semua yang puji Tuhannya lagi dia kerja kan di kantor abang gitu kan gitu. Jadi adalah yang kasih info, dia jalan sama si ini gitu kan gitu loh. Tapi kan kita nggak punya bukti, dan saya pikir saya punya tugas karena memang kita udah punya kesepakatan, kamu ngurus anak, saya cari uang gitu loh. Nah itu adalah si bontot itu, si Dennis. Nah setelah itu pisah akhirnya dengan belum Bu. Belum. Nah ini makanya ini jujur pemirsa, saya berani mengutarakan ini setelah hampir 25 tahun, karena saya pikir sudah waktunya ya. Tadinya kan saya bilang saya mau tulis buku atau mau apa ya, biografi perjalanan hidup saya, karena jujur anak-anak saya pun, keluarga pun tidak tahu apa yang saya alami. Mereka cuma tahu si Desi baik-baik, sehat-sehat, ketawa ketiwi, jalan-jalan sana sini. Tapi sesungguhnya yang saya alami sampai anak saya pun mungkin tidak tahu gitu ya. Mungkin kalau keluarga saya yang dengar ini kaget semua mungkin ya. Waduh, ternyata begitu toh yang si Desi alamin. Karena jujur ini pertama kalinya, dan saya berharap bisa menjadi berkat lah ya apa yang saya alami gitu loh. Jadi maksudnya apapun yang kita alami jangan kita langsung umbar ke orang. Kita serahin aja sama Tuhan. Pasti Tuhan bekerja kok gitu. Karena ini
keluarga saya pun juga yang mungkin menonton atau nantinya akan mendengar kesaksian saya ini pasti akan kaget gitu kan gitu. Karena ini jujur ini baru pertama kalinya Bu saya ungkapkan terus langsung dipublik lagi ya gitu ya. Karena saya nggak mau bergosip atau nggak mau apa gitu Bu. Mendingan sekali tapi terus jadi berkat gitu. Amen. Ya kan gitu Bu. Jadi ceritanya begini. Terus kami tinggal di rumah mama papa saya. Datanglah box baby gitu kan. Di sini tadi ada box baby buat ini katanya. Kamu hamil lagi? Yang bener aja Pak. Orang Denis aja masih kecil, masih 3 tahun gitu kan. Gitu. Terus udah gitu. Nah, udah usut punya usut gitu kan. Udah akhirnya udah mulai ketahuan, akhirnya datanglah si pelakor itu ke rumah Bu. Iya kan? Jadi box baby itu buat yang lain. Ternyata begitu, datanglah si pelakor. Ya namanya saya datang perempuan lain. Maksudnya kalau itu rumah saya ya bolehlah kamu datang. Tapi ini kan rumah orang tua saya toh. Ya saya kan ya otomatis saya usir, saya jambak. Jadi ini sebetulnya nanti ada cerita, ada sambungannya ke depan gitu ya Bu ya. Iya kan? Memang saya sudah tahu kan gitu. Tukang parkir kantor juga sering bilang, "Ih Bu, loh ibu bukan barusan jadi rupanya itu prototipe saya Bu, cuman bedanya dia versi mudanya kata orang kantornya dulu gitu. Jadi kalau saya ke kantor kan, loh Bu bapak baru berangkat katanya, loh terus juga waktu acara di Anyer apa-apa komisarisnya juga bilang, loh kemarin bukan Bu Desi katanya. Jadi memang mirip sekali dengan saya, cuman versi mudanya dan yang pasti namanya pelakor tuh nggak mungkin lebih cantik dari yang pertama kan, gitu loh Bu. Itu udah hukum karma deh ya, namanya pelakor nggak mungkin dah. Yang kecap aja nomor 1 kan pasti lebih, ya kan gitu loh. Nomor 2 pasti kan KW kan, beda dong ya kan gitu. Jadi gitu Bu, memang sudah banyak saya dengar cerita-cerita gitu, baik dari tukang parkir, dari teman kantornya. Kalau saya datang kok mendadak semua diem kayak apa ya, kayak ada serba ditutup salah kayak gitu, kikuk. Terus komisarisnya juga waktu itu anggota DPR kan gitu. Terus kok kayaknya kamu deh waktu itu ada acara apalah dia gathering apa kantor dikira saya Bu. Saya kaget, enggak saya di rumah Pak gini. Nah itulah, tapi kan saya belum punya bukti. Ya kan, nah gitu ya saya masih ya paling ya gitulah ya kan. Totonya nongol dia ke rumah Bu. Saya bilang gitu kan dalam hati saya. Cukup berani. Iya, ya saya usir dong Bu, iya kan, karena ada papa saya di dalam kan dan papa saya juga sudah umur kan gitu loh maksudnya. Saya nggak mau lah selama ini orang tua saya, keluarga saya tuh melihat kita rumah tangga tuh ibaratnya kalau orang seberang yang sakinah mawaddah warohmah lah, pokoknya super romantis lah. Jadi kami ini pemain drakor terbaik lah Bu, best aktor banget gitu loh ya kan. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau kita tuh baik dari keluarga saya ataupun keluarga papanya anak-anak. Pokoknya kami bisa melakoni dengan kami kemas pokoknya supaya jangan terlihat dia. Jadi orang nggak ada yang tahu ibaratnya kami bagaimana gitu kan. Suatu ketika kita berantem besar lah, sampai pukul-pukulan. Akhirnya papa saya yang tadi mau berangkat ke kantor saya ditonjok lah, ya kan, sampai saya berdarah semua sini. Saya lari ke papa saya peluk saya kan, mata saya berdarah-darah. Terus diusir dong, pergi kamu katanya. Akhirnya saya visum ke dokter waktu itu kan, papa saya takut kan ada apa-apa ya di mata, ke dokter. Dokternya juga ternyata saudaranya dari bapaknya anak-anak, dokter Simar Mata, gitu. Di Jalan Panglima Polim waktu itu saya ingat. Papa bilang periksa gitu kan. Udah akhirnya periksa. Dia masih pulang Bu ke rumah. Masih pulang. Nah itu saya nggak tahu tepatnya kapan. Totonya, tapi udah ada kejadian itu. Terus dia pergi udah. Hanya dia bilang gitu saya berangkat kerja. Habis itu udah. Itulah terakhir kali. Berarti nggak balik-balik lagi ya. Nanti ada ceritanya Bu. Setelah ya itu. Kan? Nah, apakah tidak ada dari pihak keluarga suami dengan kejadian yang seperti itu? Suami pergi, ada nggak dari pihak keluarga suami berusaha untuk supaya rujuk? Kan biasanya begitu ya, kalau orang Batak terutama keluarga dari pihak laki, dari pihak perempuan biasa ketemu supaya mencari yang terbaik buat
anak-anak yang sedang bertikai misalkan, terutama masalah rumah tangga? Seingat saya enggak, Bu. Saya tanya dengan eda-eda saya tanya dengan mertua saya pun saya tanya, semua pada tidak tahu. Entah pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu, saya tidak tahu, hanya Tuhan dan mereka lah yang tahu ya kan. Terus waktu berjalan kan, mulai datang nih kayak ada polisi lah, ada apa, mungkin terlibat kasus lah di luar. Terus papa saya bilang, Des, Papa ini udah tua, Papa mau hidup tenang katanya gitu. Ini rumah Papa, maksudnya jadi nggak enak juga kan kalau polisi datang nyatronin apa-apa. Saya kan nggak tahu dia apa yang dia kerjakan, Bu, ya kan. Akhirnya saya ambil keputusan saya harus bercerai. Sebetulnya saya tidak bercerai pun secara hukum, secara Alkitab kan sudah bercerai karena dia menikah dengan jadi mualaf kan. Saya pikir di situ papa saya semua mendukung, padahal abang saya juga waktu itu abang ini seorang pengacara kondang gitu. Saya kira waduh saya didukung nih di pengacara atau dibantu. Ternyata semua tidak. Semua larilah kemana saya. Jadi cuma benar-benar saya mulai saat itu saya sendiri. Iya kan gitu. Justru di saat-saat itu di saat saya butuhkan mereka dukungan. Jadi memang benar di saat kita kaya semua ngerubungin tanpa kita minta. Tapi di saat kita susah itu pelajaran yang sangat maksudnya buat kita semua ya. Kalau kita Serasa lagi ada, tidak ada yang nggak usah dicari pun semua datang. Tapi begitu kita ada masalah sedikit, ribut sedikit, semua lari, kita nengok kemana nih. Bahkan sampai keluarga pun semua tiarap. Jadi saya pikir gak bisa begini. Saya harus bercerai. Maksudnya untuk legalitas ya. Udah akhirnya saya proses. Akhirnya kalau tidak salah 2001 keluarlah itu keputusan. Ya kan, keluar putusan. Pokoknya di situ adalah masalah harta gono gini dan bla bla bla. Puji Tuhan, saya bukan jenis itu semua saya tidak ambil. Ya kan, itu semua saya tidak ambil. Bahkan santunan saya pun di situ ada jelas 5 juta ya sebulan untuk saya sampai saya menikah lagi yang harus dikasih dari bapaknya anak-anak. Nah itu juga jadi masalah lagi. Keluarga bilang kamu tuh ya udah janda miskin belagu katanya gitu. Kenapa kamu nggak ambil, nggak nuntut gono gini? Semua keluarga udah bilang. Jadi nggak diambil yang tidak. Memang di perjanjiannya 5 juta sebulan itu nggak pernah dan ambil. Gono gini semua tidak pernah. Saya pengadilan setelah papa saya jadi saksi, pengadilan putusin bestek. Nggak ngerti saya apa itu maksudnya bestek. Pokoknya tulisnya bestek karena si itu nggak hadir kan gitu. Nah udah dari situ saya udah melangkah dengan iman. Dari situ yang saya tadinya berpikir papa saya akan support full apa gimana, ternyata ya benar yang Tuhan bilang, saya menyertai kamu, percaya aja kamu gitu. Begitu suami pergi, nikah lagi nggak? Pernah nikah nggak? Puji Tuhan, sampai saat ini hampir 25 tahun saya masih sendiri. Kalau saya waktu itu seperti yang dikatakan mereka bahwa saya memang perempuan tidak benar. Ngapain repot-repot, saya pulangin aja tuh 3 purba nih Pong urus, nih Namboru urus. Benar kan? Nah, tapi saya tidak tapi ya namanya manusia ya gitu ya. Mungkin sudah ada omongan yang tidak baik dari pihak bapaknya anak-anak, kita kan tidak tahu. Sampai harta gono gini dan santunan pun tidak ambil. Sebetulnya mereka harus berpikir dong, ada apa nih si Desi, ya kan? Tapi yang namanya udah brainwash mungkin ya dengan kata-kata bahwa si Desi kan perempuan nggak benar begini. Jadi itu semua saya terima, Bu. Itu penghinaan itu semua saya terima dari keluarga purba ya. Maksudnya nggak tahu yang mana ya pokoknya. Dari pihak bapaknya anak-anak lah, bahwa ini perceraian kan terjadi gara-gara si Desi yang duluan bla bla, pokoknya gitu. Saya malah dibalik. Tapi ya memang nggak mungkin ada api ada asap kan, Bu. Pasti ada kontribusi saya juga kan gitu ya kan. Tapi terus saya di situ walaupun saya masih muda, tapi ya benar-benar Tuhan menyertai saya, ya dikasih hikmat ya. Kalau saya memang seperti yang mereka katakan, saya masih muda, masih cantik, ngapain capek-capek anak laki 3 purba pula, ngapain saya besarin? Peduli setan, bapaknya gila, iya kan? Tapi kan saya nggak begitu. Bapaknya boleh gila, tapi ibu tetap waras. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat dan kebijaksanaan. Tapi itu buat saya. Tapi di lingkungan juga nggak ada habis orang saya, Bu. Nggak ada. Saya berdiri sendiri. Nah, menikah kembali dengan
wanita lain, punya anak dari wanita lain itu. Ya udah jelas punya anak kan, udah ada box babynya. Iya, perempuan. Berapa anaknya? Yang terdaftar terdeteksi baru 1 Bu, nggak tahu yang lain. Karena saya dengar dia mau nikah beberapa, maksudnya gitu lah. Jadi ceritanya ini memang cerita saya ini sangat, maksudnya ya boleh dibilang kalau saya ceritakan ini mungkin di acara Kirbat baru 1-2 jam juga nggak cukup gitu. Karena ibaratnya yang tidak pernah saya alami gitu loh Bu. Ya kan, yang tidak pernah tidak pernah terpikirkan lah ya. Kok saya bisa ngalamin gini, sampai teman-teman saudara bilang, Des, Mak Digo, kalau saya jadi kamu sudah gila. Semua begitu. Nah, kemudian kan ada tersiar katanya nih kabar setelah beberapa lama tidak pernah bertemu dengan sang suami. Anak-anak juga nggak pernah ketemu lagi. Jadi ceritanya begini Bu, waktu tahun berapa ya, saya nggak ingat pastinya. Saya dipanggil sama adik saya ke Cibubur. Rumah adik saya kan di Cibubur. Di situ udah ada abang saya. Dipanggil, kamu datang ya Des ke rumah. Semua sama anak-anak Diego, Daniel, Dennis. Saya bawa. Waktu itu mereka masih kecil-kecil. Terus adik saya ngomong gini, Des, gue mau ngomong katanya. Ya ngomong aja, saya bilang gitu. Kamu siap nggak katanya gitu kan. Ini masalahnya bapaknya anak-anak katanya. Ya ngomong aja, saya bilang gitu. Nggak usah pakai iya kan. Enggak, bapaknya anak-anak udah meninggal. Oh, saya bilang gitu ya. Sejak dia pergi juga kita udah anggap dia udah nggak ada kok gitu kan. Semenjak saya cari kemana-mana keluarga dari eda-eda saya, Namburu saya pun, maksudnya mertua saya bilang, mereka juga nggak tahu, itu saya anggap udah tutup buku gitu lah, udah mati lah ya gitu loh, entah mati beneran atau mati secara, karena kan kita nggak lihat fisiknya kan. Terus adik saya ngomong gitu sama abang saya gitu. Terus akhirnya saya udah ampunin kok dia, semenjak dia bilang saya berangkat gitu, saya udah ampunin, saya bilang gitu ya kan. Akhirnya oh ya udah, tapi di situ saya nggak percaya Bu, meninggal. Akhirnya adik saya cerita, katanya dia kecelakaan apa gimana, tempat di rumah sakit mana gitu loh ya. Tadinya katanya kamu mau dipanggil Des katanya gitu. Cuman kita bilang nggak perlu lah, kita aja lah yang mewakili, maksudnya daripada bikin si Desi luka lagi gitu kan. Jadi abang saya sama adik saya bilang ya udah. Akhirnya udah dipanggil, saya bilang oh ya udah. Tapi di situ saya nggak sekunyung-kunyung percaya Bu. Besoknya semua TPU saya jelajahi Bu. Pondok Rangon semua saya cari nama bapaknya anak-anak, kok nggak ada ya. Itu Bu. Saya kan juga nggak langsung cerna, nggak ya, mungkin saya memang bodoh tapi nggak bodoh-bodoh amat lah Bu ya. Maksudnya Tuhan masih ada di pihak saya kan gitu kan. Saya cari Bu ke Pondok Rangon, ke kantornya. Bener Pak, yakin nggak ada 1, 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Jadi saya hitung dari tanggal saya bapaknya anak-anak pergi. Emang gitu. nggak ada? Tidak ada. Tiba-tiba kita dengar lah, bang, anak-anak nih dengan ada saudara. Setelah anak-anak dewasa. Setelah anak-anak dewasa. Jadi di sini dilematis Bu. Mama bilang bapak meninggal, nggak taunya hidup lah. Kita taunya memang dia meninggal kan gitu kan gitu kan. Jadi memang kita fight benar-benar, boleh dibilang anak-anak bilang Mak, pokoknya apapun yang terjadi nih kita cuman berempat ya, nggak ada orang lain, mau tulang kayak mau opa mau apa gitu loh maksudnya. Pokoknya apapun yang terjadi kita cuman berempat, mama, abang, adik sama Dennis gitu. Akhirnya beberapa tahun lalu si Ray itu kasih tahu saya, kakak, aku lihat abang. Abang siapa? Saya bilang gitu. Abang yang mana? Abang Dharma katanya. Hah? Tapi tunggu dulu Kak, saya lihat dulu. Siapa tahu bukan katanya gitu. Saya lihat abang di Horisan katanya gitu kan, tempat tinggalnya di Haranggol tuh namanya Horisan. Saya lihat abang, serius loh Re, kan dia udah mati, iya kan gitu kan, bukannya dia ngilang, maksudnya lenyap di telan bumi nggak? Bener Kak, tapi tunggu dulu, jangan diiniin, karena saya lihat abang gitu. Ternyata fix bener. Ya kan, terus anak-anak juga akhirnya yang namanya darah yang mencari ya Bu, akhirnya ketemulah dengan, karena kan dengan adanya sosmed gampang lah ya mencari kan gitu. Betul. Akhirnya ketemulah dengan si
adiknya anak-anak itu dengan anak tiri saya gitu kan. Mereka udah ketemu dulu lewat sosmed kan, gampang kan lewat sosmed, entah gimana caranya. Terus akhirnya mereka cerita, mama kita udah ketemu sama namanya Dava, udah ketemu sama Dava. Oh ya gitu. Akhirnya ditanya, mama mau kenalan nggak gitu ya. Saya kan namanya orang ibaratnya tuh anak juga nggak salah kan, dia juga nggak mau dong dilahirin dengan kondisi begini kan gitu loh ya kan gitu kan. Masalah ini kan kita nggak bisa cari siapa salah dan yang benar kan. Ya udah, waktu mau pertama kali ketemu saya, Dava itu takut. Kita ketemu waktu itu di Susite di Pondok Indah. Dia takut, tapi saya rasa saya seneng gitu lah kan, karena memang apa ya namanya, maka tuh disitulah orang bilang, lo gila ya Des katanya gitu, lo emang apa sih yang ada di otak lo katanya gitu. Kok bisa kok bisa lo ketawa ketiri, lo posting Iya. lagi, lo bilang nih sampai gini Bu, emang si Desi tuh anaknya 4 ya, kok ada perempuan, setahu saya kan cuma 3, ini siapa, tapi dia di mana-mana bilang nih anaknya, jadi kayak dilematis gitu Bu saya. Akhirnya saya nggak kasih penjelasan, mereka udah dengar dari orang, lo gila, emang lo gila, sarap loh katanya gitu. Saya nah inilah maka tuh akhirnya kan saya berdamai lah dengan si pelakor itu. Maka tuh dibilang, lo gila lo Dis gitu kan. Akhirnya jadi berbaikan ya. Jadi berbaikan kami, jadi malah justru berteman lah ya gitu ya. Maka terus keluarga bilang, lo gila, lo bikin malu si Regar lo katanya gitu ya. Saya bilang, ya waktu saya mau itu kan kalian semua bilang terserah kamu gitu kan gitu. Ternyata menurut pengakuan si Della, nama pelakornya itu namanya Della Fatimi, ya kan. Menurut pengakuan dia itu ketemunya di Senayan waktu lari pagi, ya kan. Waktu lari pagi ketemulah, mungkin goda-godain apa gimana. Bapaknya anak ini tidak pakai nama asli, dia nyamar pakai nama Richard. So sweet kan, Dharma jadi ya Dharma nama kampung Haranggaul sampai Jakarta Richard. Keren kan nih ya. Kalau nama kampung Dharma kan cukup si Desi doang lah ya kan gitu kan. Jadi Richard, keren, kayak artis ya kan. Nah dia ngakunya bujang apa gimana. Terus saya bilang, setelah kamu tahu punya anak 3 kenapa lanjut? Karena duitnya banyak ya gitu loh Bu. Karena manajer iklan mandi duit gitu ya. Namanya pelakor kan cuma cari duit. 2015 itu anak-anak ini udah mulai was-was. Ntar mamanya udah di pedalaman mana, ntar udah di mana gitu kan, nggak ada yang bisa nemenin. Akhirnya saya dipanggil lah gitu kan. Mak kita mau ngomong katanya, mau ngomong apa? Saya nggak kaget kan. Akhirnya gini, Mak kita ini kan udah besar-besar katanya. Kita ini kan udah nggak bisa lagi deh nemenin kayak dulu gitu loh. Maksudnya jadi adalah teman mama gitu, paling enggak salah satu lah gitu kan. Gitu. Mama cari deh katanya gitu Bu. Ya kan? Mama cari deh tapi yang bener katanya. Jangan kayak yang udah-udah katanya gitu. Karena kan yang udah-udah banyak yang mau tapi muslim lah, apalah gitu, yang seiman, terus yang bisa juga. Terus saya dalam hati saya nangis tuh Bu. Ya ilah Tuhan Yesus, giliran badan saya udah umur udah jalan, udah nggak menarik, baru dapat izin gitu ya gitu kan. Tapi memang jujur selama ini pun saya nggak terpikirkan gitu loh. Kalau memang di tengah perjalanan ini ada laki-laki yang minta, mungkin saya belum mau ya Bu, karena saya masih fokus. Kan saya mau nunjukin saya bisa jadiin ini anak. Ini purba saya besarin. Tanpa 1 sen pun Bu, maaf cakap ya, 1 sen pun. Kalau ada amang borunya apa ketemu di gereja, mereka, saya selalu bilang sama anak-anak, abang, adik, jangan terima uang dari siapa-siapa, cukup dari mama. Maksudnya syukurin dah ya. Kalau kalian tidak bisa pakai sepatu baru atau apa seperti anak-anak, kayak anak-anak Mak karya wisata ke ini, bang jangan dulu ya. Jadi anak-anak tuh tidak pernah ke Monas pun tidak pernah, kemana-mana tidak pernah. Jadi mereka cuma fokus belajar dan belajar. Dan memang jujur saya ajar mereka keras karena saya mau nunjukin kalian bisa kok. Oke, kalian dihina, kalian diapain orang, kalian bisa. Saya mau buktikan. Dan mereka laki. Iya kan, mereka nggak boleh begini, mereka harus begini. Itu prinsip saya Bu. Mereka laki dan mereka bisa berdiri di kaki mereka. Itu yang saya mau ajarkan ke mereka, walaupun mungkin caranya sangat
ekstrim ya gitu ya gitu. Jadi memang mungkin anak saya mungkin sakit hati, tapi pada kesempatan ini kalau anak saya nanti pun dengar, karena jujur ini pertama kalinya saya buka di publik tentang kesaksian hidup saya gitu ya. Oke. Jadi setelah itu dinyatakan hidup kembali gitu. Anak-anak ketemu. Jadi anak-anak, jadi ceritanya tunggu dulu Bu, kan saya disuruh menikah. Kok baru setelah saya begini, kok baru anak-anak ngizinin gitu loh ya kan gitu. Akhirnya ya Tuhan, saya cuman minta pokoknya kalau saya dikasih nih saya kayak kanguru gitu loh Bu. Jadi saya ada di kantong dia kemana dia lompat. Karena kan selama ini kan saya nggak pernah ngerasain digombalin lah, apa dirayu, apa dikasih sayang kan ya boleh dibilang 25 tahun kan gitu kan. Jadi saya bilang gitu. Terus akhirnya yang penting saya harus bisa pelayanan. Karena kan Ibu tahu dong kalau penginjilan kan itu kadang minum airnya warna coklat lah, tidur kadang di papan ya kan, terus juga ya kadang nggak ada air, nggak ada listrik ya kan, pokoknya harus bisa gitu. Nah akhirnya saya berdoa lah, datanglah sosok ya kan, yang udah mau menikah lah kita, kok nggak tahu gimana 2 kali pranikah pun tidak jadi, mungkin ya bukan dia orangnya kan gitu kan, ya kan. Saya udah pede aja seumur hidup saya jadi janda, baru itulah laki-laki pertama yang saya bawa kenal ke Ibu juga ya. Terus ke mana-mana ya kan. Udah Ibu sampai bilang udah nikah di sini aja gitu kan gitu kan. Udah akhirnya ya mungkin Tuhan belum berkehendak, masih ada proses selanjutnya. Ternyata proses Tuhan belum sampai di situ gitu loh. Masih ada sesi selanjutnya lagi gitu loh Bu. Anak-anak ketemu bapaknya berubah. Jadi gini, waktu pertama mereka setuju. Maka tuh saya udah pede kan ngenalin ke Ibu, ke gereja, saya bawa ibadah gitu. Padahal seumur-umur tuh saya nggak pernah bawa, nggak pernah deh orang tahu bahwa si Desi tuh pernah jalan dengan ya gitu, maksudnya yang itu. Akhirnya mereka udah ketemu bapaknya. Rupanya mereka tuh berkeinginan saya kembali dengan bapaknya. Mereka punya niatan begitu. Nah jadi mereka duluan berangkat ke bapaknya. Mereka ketemu, setelah pulang bulan Agustus kalau nggak salah waktu itu 2017 ya. 2000 tuh ya kalau nggak salah 2017. Mama, kita udah ketemu bapak. Oh ya bagus dong, saya bilang gitu ya. Terus iya abang semua udah ketemu katanya sama ini, maksudnya jadi udah dikenalin sama calon-calonnya gitu kan. Karena kan anak saya yang besar juga udah mau menikah waktu itu kan. Ini udah itu, oh iya bagus dong, terus gimana gini, terus mama mau ketemu nggak? Mau. Serius mak katanya gitu ya kan. Yakin mama mau ketemu? Ya yakin, saya bilang gitu. Karena kan ada ayat itu kan Bu. Saya pikir waduh kalau saya mati, saya belum berdamai, Tuhan bilang balik lo belum berdamai. Itu loh Bu, sebetulnya itu yang buat saya gak bisa tidur, ayat itu. Jadi sebetulnya bukannya karena seperti kata orang-orang saya pencitraan lah, atau saya pansos atau apa, cari sensasi, bukan. Kan saya kan gitu, dihujatnya gitu kan. Nah, jadi ayat itulah yang buat saya harus berdamai. Walaupun memang dibilang ini gila ya gitu ya. Jadi anak-anak ya mama yakin. Ya yakin lah gitu kan. Ya udah kapan gitu. Ya udah atur aja kapan. Oh ya udah nanti Desember aja katanya gitu. Ya udah. Tapi satu paketan sama Dava anak tirinya itu gitu. Karena anak tirinya kan juga belum dikenalin sama mertua saya kan. Jadi udah disetting lah gitu. Keluarga kaget. Yakin? Nggak mungkin dong, iya kan? Nih, pokoknya mereka pikir nggak mungkin nih si Desi datang, nggak mungkin si Desi datang. Iya dong. Ya kan kalau pikir kan saya pihak yang korban kan gitu loh kan. Masa iya dia mau datang gitu kan. Atau ada maksud enggak tahu ya. Pokoknya saya cuma bilang ya udah, mama berangkat ya kan udah. Kapan mak? Ya udah pas kalau nggak salah pas hari ulang tahun saya. Terus berangkat dengan anak tiri saya. Kaget semua Bu. Ah gila nih si Desi. Dia datang ke rumah
ya kan gitu loh Bu. Dia datang ke sana bawa anak tirinya satu pesawat, ya kan. Anak tiri saya sempat ditolak Bu. Apain kamu buat? Kalau mau terima saya satu paket. Dia baru purba, saya bilang gitu. Jangan cuman mau saya. Anak tiri saya sampai nangis Bu. Mama manggilnya mama kan. Mama Desi, Mama Desi. Kaget semua. Mama. Ipar-ipar saya semua ngumpul. Saya di situ waktu itu saya ngomong gini. Namburu, Bapak Digo, saya bilang gitu sama ada adiknya Darlan semua, saya bilang saya minta maaf. Waktu itu saya terpaksa menceraikan. Saya yang mengajukan surat cerai. Dan waktu saat itu pun surat cerai saya kirim semua Bu, saya fotokopi 100 lembar, saya kirim semua ke keluarga. Maksudnya biar tahu bahwa saya sudah tidak ada hubungan. Ya kan? Nah, di situ mereka merasa dipermalukan. Kenapa sih kok dikirim ke semua keluarga? Jadi semua tahu dong, gitu loh, ya kan. Waktu pestanya mewah, mau semua tahu. Giliran bercerai nggak mau kan, nggak adil kali kan orang ini kan gitu loh, ya kan. Disitulah mereka waktu itu marahnya sama saya gitu Bu. Saya melakukan hal gila itu. Jadi begitu keluar surat cerai, putusan, saya fotokopi semua, saya kirim semua ke keluarga. Gitu. Jadi mereka merasa tuh saya mempermalukan mereka. Gitu. Nah, minta maaf. Saya minta maaf, saya bilang saya terpaksa menceraikan karena begini saya jelaskan. Tapi bapaknya itu ya mungkin ya memang sudah karakternya begitu, apa merasa terusik karena saat itu dia berniat nikah dengan paribannya, baru tulangnya. Jadi begitu saya nongol, dia pikir waduh, ini batus nggak jadi gitu. Jadi saya kan nggak tahu Bu kalau dia mau nikah lagi yang ketiga kan. Saya pikir udah cukup dong 2, ternyata dia mau nikah lagi sama baru tulangnya, Marga Simarmata apa gitu. Nah dia merasa terusik gitu. Maksudnya ya gitulah gitu. Akhirnya si buru tulangnya ini ninggalin, nggak jadi nikah karena dia tahu saya nongol kan paruh mainnya kan gitu loh kan. Padahal saya nggak ada maksud apa-apa untuk balik ke bapaknya. Saya bilang lah kalau mau nikah ya monggo gitu lah. Tapi ya udah gitu. Akhirnya ternyata dengar lagi dia mau nikah lagi sama Boru Regar. Saya bilang surprise gitu kan. Saya bilang ya monggo, kamu mau 100 kali nikah ya monggo aja. Emang itu gilanya kamu kok, dalam hati saya sih Bu ya gitu kan. Nah anak-anak tadi mau maksudnya udah deh mama balik lagi sama bapak. Kalau ini buat kebahagiaan kalian, mama nggak jadi sama om itu ya kan yang sudah pernah nikah. Mama iya kan, toh mama juga masih janda kok, ya kan. Di situ semua bilang gila lo Des, lo gila segila-gilanya orang. Lo datang ke sana aja, itu udah suatu kegilaan. Lo berdamai dengan si pelakor, itu suatu kegilaan. Terus sekarang lo mau balik lagi dengan bapaknya anak-anak hanya untuk melihat Diego Daniel memenuhi permintaan dari Diego Daniel. Saya bilang kalau ini melegakan hati Diego Daniel Dennis, mama nggak masalah balik dengan bapak kalian. Masalahnya bapak kalian mau nggak? Benar nggak Bu? Ya kan, saya bilang gitu. Nggak masalah. Ada kan kita nggak jadi dengan si yang udah pernah nikah 2 kali itu nggak jadi. Akhirnya, tapi begini Bu, saya berpikir gini, kenapa mereka menerima saya dengan sebaik hatinya? Padahal dulunya mereka yang bilang, oh saya perempuan begini, mana bisa aja si Desi besarin 3 anak begini-gini, paling dari hasil ngelacur lagi. Kan dulu saya begitu Bu, yang namanya stigma janda kan kecoa jamban ya ibaratnya kan. Itu penghinaan itu saya terima semua dari keluarga sana gitu loh, ya kan. Tapi saya buktikan kan gitu. Nah terus saya berpikir, Tuhan terima kasih. Karena saya punya 3 angsa emas, mereka mau terima saya. Coba itik buruk, pasti mereka nggak mau kenal saya. Jadi di sini memang Tuhan benar-benar yang saya direndahkan, Tuhan pasti angkat setinggi-tingginya. Di sini benar-benar saya bilang, oh ini tuh omongan Tuhan, kamu cukup percaya, jalanin prosesnya. Prosesnya tetap kamu harus jalanin, tapi saya nggak penyertaan Tuhan di sini benar-benar. Tapi memang saya waktu itu Tuhan bilang ke kiri dibewok ke kanan, semua ya namanya ya kalau nggak kuat jadi janda jangan jadi janda karena berat hidup sendiri, berat dengan anak 3 dan kondisi saya yang Tuhan kasih orang bilang cantik ya, itu nggak mudah, tapi saya bisa lalui gitu loh. Walaupun orang pikir nggak mungkin gini, saya sampai bilang sama cari orang mana yang pernah maksudnya
tidur sama saya atau kontribusi uang atau transfer. Maksudnya ini deh buat lo, buat anak-anak, nggak ada ya. Gitu. Walaupun saya harus nangis darah apa, saya coba. Nah, dengar nih, karena pertemuan anak dengan papahnya anak-anak, sehingga terjadi konflik antara ibu dengan anak-anak. Jadi cerita begini Bu, tadinya saya berpikir dengan ketemu bapaknya itu semua selesai. Iya. Terus ya udah ya, kita kan namanya manusia berpikir simple aja ya, gitu kan. Kita pikir itu selesai, ternyata tidak. Justru disitulah mulai praharanya gitu. Itu baru. Jadi yang selama ini 17 tahun waktu itu kan sebelum ketemu bapaknya, 17 tahun itu sebetulnya masih angin sepoi-sepoi lah. Iya kan? Badai taufan tsunami-nya setelah itu ketemu bapaknya. Kenapa? Ya pertama saya habis dihina keluarga. Karena dia bilang, lo bikin malu Siregar ya. Seharusnya kan mereka balikin adat dan ya mereka kan biasa dong harga diri dan macam-macam. Saya bilang maaf, ini urusan saya dengan Tuhan saya. Kok lu nggak bilang sih Des, lo kalau ke sana pulang pokoknya saya harus laporan. Kalau saya mati kan bukan kalian yang ditanya, saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu. Ya kan? Terus ini nggak ada urusannya dengan kalian boleh marah, boleh tersinggung, tapi ini hidup saya. Saya nggak mau kalau saya mati besok atau malam ini, Tuhan bilang balik loh, terus saya udah diblatungin, saya mau kemana? Saya bilang gitu, saya nggak mau hidup saya sia-sia, saya bilang gitu. Dan saya ibaratnya, hidup saya ini buat anak-anak, ya kan? Ibaratnya kalaupun saya harus balik, saya balik. Akhirnya setelah anak-anak lihat, enggak, mama nggak boleh balik sama bapak. Ternyata bapak tuh masih sampah, bapak tuh masih brengsek, nggak berubah bapak. Anak-anak saya ngomong gitu, tidak. Kita nggak rela mama balik dengan bapak. Kita mak dari kecil, dari nothing jadi something, jadi itik emas, ibaratnya jadi iya kan. Bapak tuh begitu-gitu aja makin buruk malah, makin ngeblangsak, iya kan. Berarti enggak. Saya bilang haleluya, puji Tuhan, terima kasih, ya kan. Ternyata Tuhan, padahal saya di situ udah ya wes lah, toh saya juga masih sendiri gitu loh, ya kan. Siapa gitu. tahu mungkin siapa tahu bapaknya berubah ya. Ternyata anak-anak bilang nggak bisa mak, bapak nggak bisa berubah, tidak akan berubah gitu. Saya nggak usah ceritain ya karena memang ada banyak deh hal-hal sekian puluh tahun nggak ketemu anaknya malah minjem uang gitu kan. Bukannya bapaknya yang harus ngasih uang, ya kan? Selama ini kan disantungin juga enggak. Itu yang saya sampai bilang, hah serius Den? Iya bapak WA pinjam uangnya buat bikin malu lagi Bu, bayar cicilan mobil. Haleluya, puji Tuhan kan, anaknya kagak diurus, ini mobil dipentingin. Saya waktu tahun 2018 ada rekan pendeta anaknya mau nikah di Medan. Anak saya udah pesan, mama boleh keliling Medan mau kemana aja boleh, tapi tidak boleh ketemu keluarga bapak. Itu udah pesan anak saya. Boleh. Udah. Iyalah mak, bang Den, ngapain juga mama ke sana, orang mama di sana mau hadirin nikahan ini kok, iya kan gitu. Udah. Selesai ini malam saya kayak apa ya Bu, kayak Tuhan ngomong kamu harus ke sini. Kamu harus ziarah. Kamu harus ziarah ke mertua kamu. Saya bilang aduh Tuhan. Saya dulu ingat di mana ya? Saya cuma tahu itu lokasinya di Batu Onom, di Siantar. Saya bilang sama teman saya, Bu, kita sebentar ya mampir ziarah gitu. Saya bilang gitu kan, udah. Oh ya nggak apa-apa kakak katanya gitu. Udah jalanlah ke Siantar. Tapi di mana tante tempatnya? Aduh saya lupa ingat. Pokoknya di Batu Onom saya bilang gitu. Udah pelan-pelan. Kan saya masih ingat dong pasti kalau namanya di daerah mau 5-6 tahun 10 tahun kan nggak banyak berubah ya. Oh sawah-sawah. Oh itu tuh gitu kan. Oh iya benar-benar. Nah udah saya turun. Ya namanya muka saya kan langsung ada keluarga yang lihat. Pak Digo maaf ya katanya, saya mau tanya tapi jangan marah, sebetulnya ini kita mau tanya banget dari udah semenjak kita terima surat cerai yang Pak Digo kirim katanya gitu, fotokopiannya katanya gitu. Bener Pak Digo ini katanya, iya bener saya bercerai. Terus enggak begini Mak Digo, bener
Mak Digo udah nikah duluan katanya gitu. Saya kaget. Maksudnya? Enggak, Mak Digo bercerai gara-gara Mama Diego maksudnya nikah duluan gitu loh. Saya ketawa kan. Hahaha. Siapa yang bilang? Enggak, jawab aja katanya gitu. Saya bilang, Eda, kalau saya menikah, saya nggak mungkin datang sekarang nih saya sendirian, pasti saya bawa dong suami saya bilang gitu. Terus, serius katanya Mak Jigo katanya gitu. Benar, saya bilang gitu. Ini udah ngumpul nih satu keluarga purba nih, udah ngumpul di rumah itu. Nginep lah ya, biar kita ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi, mau potong babi, potong apa biasa dong ya kan. Enggak, saya kesini juga hanya mau ziarah doang gitu kan. Dah, akhirnya benar katanya. Nih teman saya nih pendeta ya, pendeta saya, dia tahu saya jemaat. Iya, saya bilang panggil, dia ngomong. Siapa yang ngomong katanya? Ini saya tahu banget. Nggak ada laki-laki. Lah, berarti jadi katanya bapaknya anak-anak, dia tuh nikah lagi karena saya udah nikah duluan. Jadi dia bales saya. Jadi kan bener dong, maka itu kenapa saya dibilang perempuan nggak bener, perempuan brengsek, karena ada cerita. Ternyata itulah maksud Tuhan kenapa saya harus ke ziarah. Ternyata cerita inilah yang sudah dikemas dengan rapih sekian puluh tahun, 17 tahun atau 18 tahun. Kalau saya tidak ke Siantar saat itu untuk ziarah ke Batu Onom, cerita ini tidak terungkap. Jadi mereka mau nanya itu. Bener. Loh, tapi katanya Bapak si Diego nikah lagi karena Mama Diego duluan nikah. Teman saya ketawa. Kata siapa nih, buktinya masih sendiri gini. Saya bilang, oh thanks God. Tuhan baik banget sama saya. Ya kan. Itu kuncinya Bu. Kenapa saya selama ini kok dihina ya, maksudnya kayak perempuan paling brengsek karena ada cerita itu Bu, bahwa saya yang nggak bener duluan, maka tuh dia ngebales menikah. Itulah yang dipercayai oleh keluarga purba dan semua, bahwa memang saya emang kan si Desi nggak bener begini gini. Emang dasar dia begini gitu. Itu memang dari dulu cerita itu sudah saya dengar. Itu yang buat kuping saya panas, dan kata-kata saya berterima kasih untuk orang yang sudah mengucapkan itu semua, karena kata-kata kalian itulah yang membuat saya kuat menunjukkan saya bisa besarin anak saya tanpa uang dari kalian, tanpa 1 sen pun. Jadi kemarin pun saya bangga Bu, waktu ketemu dengan mertua kan. Dia mau ngatur-ngatur dong. Saya bilang maaf Namboru, nggak ada loh 1 sen pun uang Namboru ke mereka. Saya gitu. Jangan begitulah Mak Digo, kan kita mau kasih, kamu yang nggak mau terima. Memang benar saya nggak mau terima. Tapi kan ini buktinya ada. Jadi sekarang saya tetap kepala saya ngangkat Bu, walaupun ke sana. Saya nggak nunduk rusuk-rusuk, enggak. Karena saya tahu saya di jalan yang benar. Kalau saya salah, saya tidak akan berani minta maaf ke sana. Kan Bu. Dan dia mau ngatur, oh nanti kalau ini harus begini. Saya bilang maaf ya Namboru semua, nggak ada, kalian nggak bisa ngatur. Karena apa? Pertama, ya mungkin kalian cuma sumbang cairan lah ya, beberapa tetes kan purba, ya kan. Tapi selebihnya, gitu. Nggak ada 1 sen pun uang kalian. Sampai saya kayak gini loh Bu, bangga saya di situ. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya nggak dipermalukan. Nah, anak-anak kan sudah besar. Oke lah, berarti sudah ditutup masa lalu. Saya berharap anak-anak dapat hidup yang baik, juga mereka berumah tangga dengan baik. Ibu Desi juga, kalau masih ada yang mau, enggak salah. Harus Bu, saya karena saya udah bilang Tuhan saya nggak mau sendiri, dan anak-anak kan udah suruh nyari. Cuman belum, kata Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Masih itu kok, masih bisa, karena gini, bukan masalah Ibu Desi sampai hari ini janda berapa? Mau 25 tahun. Mau 25 tahun. Kalau yang dari dia pergi ya, tapi kalau yang di atas kertas, saya hitungnya kan, saya hitung saya janda dari dia pergi yang saya bilang saya kerja ya, itu mau 25 tahun Bu. Iya. Tapi putusan cerai beda lah karena iya kan ada makan waktu kan, proses kan gitu. Nah saya berharap, karena kan dari Dennis 3 tahun. Iya dari Dennis di 3 tahun, sekarang Dennis sudah umur, Bu,
Dia udah mau nikah besok kan gitu. Saya berharap dengan semua yang Ibu Desi alami, apalagi aktif dalam melayani Tuhan, itu menjadi kekuatan. Saya berdoa juga supaya Ibu juga dapat teman hidup yang baik, karena ya ketika seseorang meninggalkan imannya sudah dianggap sudah putus, udah nggak ada lagi di gitu kitab ya. kehidupan udah nggak tercatat itu Bu, ya kan. Dan saya berharap dengan semua apa yang Ibu Desi sampaikan ini menjadi pelajaran yang indah, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita orang Kristen percaya setiap persoalan yang datang di hidup kita, Tuhan Allah punya rencana di dalamnya. Amin. Dan di dalam membesarkan anak-anak sampai mereka hidup seperti ini dalam keadaan baik, itu suatu perjuangan yang saya tahu, Ibu Desi, perjuangan yang sangat sulit, perjuangan yang penuh dengan pergumulan, apalagi anak laki-laki. Tetapi sekarang saatnya Ibu menuai semua yang Ibu telah lakukan, karena apapun yang Ibu lakukan, apapun yang Ibu alami, hinaan orang, cercaan orang, suatu saat pada waktu yang tepat itu akan berbalik untuk mendatangkan kemuliaan. Amin. Selama kita di jalan Tuhan. Iya, itu yang penting. Selama kita di jalan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya, dan untuk saat ini saya pikir Ibu Desi harus berbahagia menyaksikan anak-anak baik semua, dan menyongsong sisa hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan seluruh kemurahan-kemurahan Tuhan. Nah, ada nggak kata-kata penutup Ibu Desi yang ingin Ibu Desi sampaikan kepada pemirsa sebagai kekuatan buat mereka? Saya cuman mau mengucap syukur aja ya sama Tuhan tuh, bahwa Tuhan tuh baik banget sama saya gitu ya. Walaupun sampai anak-anak saya pun kayak apa ya, maksudnya boleh dibilang ya kayak bukan menghujat sih ya, maksudnya apa ya, kalau tidak ada kejadian ini, sampai anak saya pun bilang, "Mak, kita bersyukur loh kita bisa ngelewatin ini semua." Maksudnya kalau andai dulu mama tidak bercerai dengan bapak, mungkin kita udah narkoba, udah masuk penjara, karena kan kita dulu full fasilitas. Mungkin bapak membesarkan dengan uang tanpa ya kan gitu. Gitu loh. Walaupun kita mau kepahitan ya dengan mama cara membesarin kita ya kan, mereka pasti sakit hati kan. Tapi itu terucap dari anak-anak saya ya kan. Kita bersyukur, Mak. Mama bercerai dengan bapak, iya kan. Kalau enggak kita mungkin satu udah mati karena overdosis, karena contoh buruk yang papanya tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terus saya pun juga yang tadinya saya tidak pernah naik angkot, maaf cakap ya, tahu trayek dari sini ke sini kemana. Kalau saya sekarang pelayanan mendingan naik kereta, naik bus, naik busway kan. Kalau dulu maaf cakap tinggal buka pintu, sepatu nggak pernah kena becek ya kan, ibaratnya kan gitu loh Bu. Jadi memang segala sesuatu rancangan Tuhan tuh ya memang dahsyat sih. Iya, buat membentuk seseorang untuk menjadi tangguh dan menjadi alat Tuhan ya. Cuman kita mau nggak sekarang lewatin prosesnya. Kadang kan manusia capek banget. Ini ada pejabat nih, tinggal kasih kartu kredit lo belanja gini, asal lo mau tidur sama gue sehari 2. Saya enggak. Saya bilang kalau Tuhan udah bilang aku menyertai kamu, tapi prosesnya kamu lewatin, ya udah kita jalanin aja. Oke. Dan saya percaya apa yang disampaikan ini lewat kesaksian dari Bu Desi akan sangat memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun. Petik hikmah dari semua peristiwa ini. Dan percayalah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Yesusmu. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, ketika engkau memegang teguh Yesus, memegang teguh firman Tuhan, maka engkau akan menuai hal-hal yang baik dan yang memuliakan kelak. Itu yang dialami oleh Ibu Desi. Dan selamat buat nanti Denny sudah mau menikah ya. Saya kalau dari figur Alkitab ini saya Ayub Bu. Ayub ya. Ayub. Saya bilang Tuhan, saya ini Ayub. Saya bilang gitu. Tuhan ambil semua, ya kan. Tapi Tuhan gak ambil nyawa saya. Terus Tuhan sekarang
balikin. Cuman saya belum bisa omong sekarang, Iya. ya kan. Nanti ada sesuatu yang benar-benar sudah di depan mata dan itu memang. Dan anak-anak saya pun saya belum kasih tahu itu, tapi nanti suatu ketika mereka pasti akan tahu Amin. apa yang mamanya lakukan gitu loh. Iya, Dan amin. pasti akan membanggakan buat mereka. Amin. Itu yang maksudnya buat ibaratnya mungkin selama ini saya tidak membanggakan di mata Diego Daniel Dennis, mungkin saya tidak membanggakan atau mama yang pecundang atau apa ya kan, karena mungkin ya mereka ya mohon maaf lah ya, karena mama tidak tahu cara membesarkan figur ayah, ya kan. Yang mama tahu di Alkitab sebagai figur seorang ibu hanya bangun pagi, ngurus makan, sediain minum, ya kan, bajunya, ya kan. Jadi mereka tidak masalah karakter apa itu, mama mohon maaf di situ mungkin mama kurang, ya kan. Tapi puji Tuhan, kalian benar-benar anak yang membuat mama bangga, ya kan. Diego Daniel Dennis, ya kan. Orang boleh ngomong apa, mama cuman pesan orang boleh berkata apa, ya kan. Tapi satu hal, mama bangga dengan kalian. Amin. Gitu. Puji Tuhan. Nah, demikian pemirsa Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kesaksian dari Kirbat Baru yang dipersembahkan oleh channel Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kita akan bertemu di waktu mendatang, di Rabu mendatang dalam acara yang sama Kirbat Baru, jam yang sama. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Air mataku kau tampung di kirbatmu, siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Air mataku kau tampung di kirbatmu, siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Oleh karena kasih-Mu kau temukan aku, jamahan kuasa-Mu yang menghidupkanku. Tetesan darah-Mu membasuh diriku, bilur-bilur-Mu sembuhkan aku. Mataku tercelik, telingaku mendengar, damai sejahtera-Mu mengalir di batinku. Rasa tentram jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah kebanggaanku. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia. Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selamanya. Air mataku kau tampung di kirbat-Mu,
siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia. Kaulah pengharapanku, Kaulah